Kali ini aktivitas kita menuju masjid salat duhur guys, di Masjid Ar-Rahmah. Jadi oke lah guys, kita berada di tempat pembangunan salah satu masjid Ar-Rahmah namanya, di Desa Pandeman, di kampung saya, di sebelah timur rumah saya. Pembangunan masjid ini mempunyai sejarah panjang guys, termasuk lokasi tempat pembangunan ini. Di sini punya sejarah di masa lalu, sejak zaman penjajahan Belanda dahulu. Ini masih tersisa peninggalan zaman dahulu yang belum dirobohkan karena dampak pembangunan masjid ini sejak zaman penjajahan Belanda dahulu. Ini masih tersisa peninggalan zaman dahulu yang belum dirobohkan karena dampak pembangunan masjid ini. Ada yang masih dilestarikan, yang sekarang digunakan tempat berwudu dan kamar mandi. Ini guys, ini lokasinya namanya Bukit Pendeta. Di sini dulu sejarah panjang perjuangan pada zaman Belanda, pada zaman PKI tahun 48, tahun 65, atas hibahan dari pemilik lahan dan diminta untuk dibangun sebuah masjid ini, maka berdirilah masjid ini yang diberi nama Ar-Rahmah. Oke, mungkin nanti bisa kita gali informasi di sekitar ini. Ini sebenarnya lokasinya luar biasa guys. Nanti kita mintakan informasi kepada panitia pembangunan tentang sejarah panjang Masjid Pendeta ini, Masjid Ar-Rahmah di Pendeta ini. Termasuk bangunan kuno ini guys, murni dari batu alam, batu gunung. Jadi nanti kita mintakan komentar pendapat dari panitia pembangunan dan orang-orang sekitar sini yang terlibat di dalam pembangunan masjid ini dan mengerti, tahu betul silsilah di masjid ini. Ini kan bagaimana batu-batu yang tersisa, yang awalnya adalah hutan. Lagi kita gali informasi tentang satu kampung yang namanya Kampung Pancita ini. Oke guys, sebentar guys. Oke guys, kali ini kita pengen wawancara dengan panitia pembangunan sekaligus takmir Masjid Ar-Rahmah ini. Beliau pasti mengerti sejarah, karena ini punya sejarah panjang guys, mulai dari zaman penjajahan, zaman PKI tahun 48
Sampai hari ini sisa bangunan gedungnya masih tersedia, masih ada yang belum dirobohkan, yang kita abadikan sebagai tonggak sejarah. Oke, Bapak ini dengan Bapak Muhammad Hamzah. Bapak Muhammad Hamzah mungkin bisa diceritakan bagaimana dari awal kejadian ke lokasi pembangunan masjid ini. Yang saya tahu kayaknya dulu nih tempat bangunan kuno, yang sekarang ada tinggal berapa bangunan itu, mungkin bisa diceritakan, Pak? Alhamdulillah, ini dulu sekitar tahun 48 dari Belanda itu datang ke Kangian. Ini namanya Pandeta, kan sampai sekarang dikatakan rumah Pandita katanya orang sini. Jadi orang pendeta itu datang dari Belanda untuk menjajah Kangian sebetulnya. Selama 25 tahun dia membangun rumah di sini, rumah yang berukuran besar. Ini sudah dirombak semuanya karena sudah dibahkan oleh pemilik tanah supaya dibikin atau dibangun tempat ibadah. Dulu selama 25 tahun itu di sini menjajah dari Belanda sampai membangun rumah sedemikian rupa. Ini sudah digusur semuanya untuk lapangan salat Id. Nah, habis itu termasuk mbah saya atau orang tua saya di sini dulu dipanggil datang ke sini tiap hari untuk membantu semacam jadi tenaga kasar ya, rumusa mungkin gitu enggak? Untuk membantu di sini, pokoknya membantu tiap hari, diberi pekerjaan seperti mengayut, apa itu, menganyam, membenang, apa itu, merajut benang, istilahnya nyolam katanya di sini. Sampai dia tahu terus, jadi tiap hari itu datang pagi, datang ke sini, ke tempat ini, ke lokasi ini. Kalau pulangnya itu ini leher dikasih tanda merah seperti tambah katanya di sini biar tidak batuk. Sebetulnya itu merupakan apa itu salib. Karena orang di sini tidak tahu, orang kampung. Tiap pulang pasti dikasih kalung tanda merah. Tanda merah itu dalam bentuk salib di kerongkongannya. Dalam katanya buat salib. Obat sebenarnya, tapi dia tidak tahu bahwa itu salib. Iya. Katanya itu biar tidak batuk. Tapi dia selama 25 tahun menjajah di sini untuk mengkristenkan orang Kangian pada umumnya, khususnya bagian timur, Pandeman, Pasiraman, dan Sawah Sumur, Sambakati sebagian, tapi tidak mampu. Dia pulang, terus diganti dengan seorang polisi namanya Pak Suryan. Pak Suryan itu orang asli Kangian, memang orangnya itu vokal, sangat vokal. Tapi karena terbentur dengan tahun 65 itu, dia sudah mungkin terdaftar, dianggap PKI, terlibat mungkin ya. Jadi sampai tokoh-tokoh Kangian itu sampai disuruh hancurkan. Tokoh-tokoh sebetulnya rumahnya, tapi salah pengertian orang di sini. Toko-tokonya orang Cina-Cina yang ada di Kecamatan Arjasa itu dihancurkan. Salah pemahaman kata. Salah pemahaman tokoh-tokoh dan toko. Dan akhirnya sampai ke daerah sini ke Pak Suryan. Pak Suryan itu terkena dampaknya, padahal asli itu pribumi, jabatannya ya, polisi gitu ya. Polisi, sebagai polisi di sini memang orangnya berani itu. Setiap ada kacau itu, ada apa-apa itu pasti di depan. Pasti ya, dia di depan, pasti ketemu orangnya. Kalau ada mencuri, maling-maling. Intel lah. Kira-kira kalau sekarang intel. Terus dia mungkin beberapa tahun di sini sampai hancur bangunan itu, kena apa itu, para pemberontak waktu itu. Terus di sini yang namanya tanah ini milik Pak Sahrani.
Dia pegawai Widono dulu, apa itu namanya? Wedono Kawedanan. Kawedanan, pegawai Kawedanan Widono. Terus Tanahnya dihibahkan gitu ya. dia punya tanah sini, tanahnya dihibahkan. Dia orangnya sudah dulu meninggal kepada anak-anaknya 5, dihibahkan ke Muhammadiyah khususnya, suruh didirikan tempat ibadah. Karena saya seteman itu sebagai pengurus ingin bukan cuma tempat ibadah, ingin tempat atau lapangan untuk ditempati salat Idul Fitri dan Idul Adha ini setiap tahun. Maka kita seteman panitia langsung digarap waktu itu, padahal tanahnya sudah berbatu-batu miring kedalaman 3 meter. Jadi itu kisahnya. Dari sini sekitar berapa, di sini berapa luasnya yang diberikan. Nah, luas yang dihibahkan itu Yang dihibahkan itu sekitar 2000 lebih. 2000 meter ya. Nah, 2000 lebih. Dengan sekaligus jalannya 4 kali 70 meter jalan, untuk jalan. Lebar 4 meter. 4 meter. Dari jalan 70 Jadi meter. mudah-mudahan yang memberikan hibah ini akan jadi amal jariah bagi Amin, amin, mereka amin. sekeluarga. Jadi itulah kira-kira tentang perumahan atau rumah yang dijajah oleh Belanda hingga zaman 48 dulu sampai 25 tahun tidak berhasil, dia pulang. Konyol. Di sini banyak tanaman apa itu dulu, buah-buahan. Itu tempat jeruk, mereka. di sini mangga, jeruknya itu tanahnya luas. Kalau tanahnya sekitar milik seorang, milik Pak Sahrani itu sekitar 4 hektaran semuanya, berupa sawah dan tanah kering. Itulah kira-kira sekilas apa sejarahnya rumah Pandita, rumah pendeta. Ya. Oke, baiklah, terima kasih Pak atas informasinya. Mudah-mudahan Sama-sama. kedepannya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, yang diinginkan oleh para pemberi hibah atas lahan untuk pendirian masjid ini. Itulah sejarah panjang dari lahan yang namanya Bukit Pendeta ini, Kampung Pendeta, karena memang seperti yang sudah disampaikan oleh beliau tadi bahwa di sini adalah tempat dulu tempatnya orang-orang Belanda. Habis itu karena orang Belanda kan terkenal dengan Kristen, pada zamannya bahwa warga masyarakat kampung ini secara tidak langsung ingin dikristenisasi tetapi tidak berhasil, sehingga kemudian pada zaman penjajahan, sehabis penjajahan Belanda, pada zaman PKI 48 itu, rame-ramenya PKI ini termasuk juga kawasan yang waktu itu menjadi sasaran, pemirsa. Oke, sekilas itu yang bisa kita berikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salah lebihnya, kurang lebihnya mohon maaf. Inilah yang bisa kita sajikan. Ikuti terus keseruan, pasti ada yang baru, ada yang seru dari channel kita Pak RT3 Official. Jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video kita berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.